Saudara, saya Dr. Daniel Hendrawan Wijaya. Pada kali ini saya akan bicara tentang gouty arthritis, yaitu radang sendi gout. Radang sendi gout ini disebabkan oleh karena kadar asam urat yang tinggi atau dibiarkan tinggi agak lama, ya. Gouty arthritis ini akan berjalan dalam 4 tahap. Secara klinik berlangsung dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap hiperurisemik tanpa gout. Jadi hiperurisemia tanpa gout yaitu kadar asam urat tinggi, tidak ada gejala gout apapun. Tahap kedua adalah tahap acute gouty arthritis, yaitu radang sendi akut gout, ya. Kejadiannya sangat mengagetkan dan lebih sering terjadi pada malam hari, ya. Jadi dilukiskan begini, ya, seseorang yang sebelumnya tidak apa-apa tiba-tiba terbangun oleh nyeri yang sangat pada salah satu sendinya, ya, dan paling sering adalah pada sendi pangkal ibu jari kakinya, dan ini disebut podagra, ya, podagra, ya. Dia akan mendapatkan bahwa pangkal ibu jari kakinya itu sakit sekali, bengkak, merah keungu-unguan sampai mengkilat saking bengkaknya tuh, ya, dan teraba panas. Badannya panas menggigil, ya, badannya panas menggigil, ya. Nyerinya itu akan makin lama makin sering, makin lama makin keras, ya, makin lama makin keras, dan itu mencapai puncaknya dalam 8 sampai 12 jam, ya. Dan kecuali ia mendapat pertolongan seorang dokter, ya. Serangan akut ini akan menghilang sama sekali dalam 1 sampai 2 minggu, ya, meskipun tanpa pengobatan. Serangan akut seperti ini bisa terjadi 1 sampai 2 kali dalam 1 tahun, ya. Bila tetap ia tidak memperhatikan kadar asam uratnya, maka dia akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga, yaitu tahap intercritical gout atau intermittent gout, ya. Pada tahap ini serangan akut, nyeri akut seperti pada tahap gout akut itu sudah makin jarang terjadi, ya. Makin jarak antara serangan sudah makin panjang, ya, bisa sampai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Tapi dengan berjalannya waktu, setelah beberapa tahun, tiba-tiba serangan itu jadi makin sering, dan meskipun intensitasnya tidak keras, tapi berlangsung lebih lama dan menyangkut lebih banyak sendi, ya, lebih banyak sendi. Dan kalau dibuatkan foto ronsen akan tampak, ya, sudah mulai ada tulang rawan yang mengalami erosi, ya, dan juga mulai tampak adanya tofi. Tofi itu adalah kumpulan dari kristal-kristal asam urat, ya. Kalau satu disebut tofus, kalau banyak disebut tofi, ya. Itu artinya batu, itu bahasa Yunani. Tahap interkritikal ini kalau dibiarkan setelah 10 tahun, berlangsung 10 tahun tahap interkritikal ini, kalau orang itu tetap tidak mau mengurus, memperhatikan kadar asam uratnya, dia akan masuk dalam tahap keempat, yaitu tahap chronic gouty arthritis atau tophaceous gout, ya. Pada tahap chronic gouty arthritis ini di tahap ini tidak ada lagi sendi yang terkena yang bebas nyeri, akan selalu tidak enak, ya, nyeri dan selalu bengkak, ya, selalu bengkak, dan
sendi itu gerakannya pun kaku ya. Di tahap ini sudah mulai tampak banyak tofi-tofi. Tofi-tofi ini bisa muncul di kulit, jari-jari tangan, di tungkai bawah sebagai benjolan-benjolan macam-macam ukuran ya, yang keras kalau dipegang ya. Tofi-tofi ini bisa pecah ya dan mengeluarkan kristal asam urat dan mengalami infeksi. Tofi-tofi ini juga bisa melekat pada tendon-tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang, dan ligamen-ligamen, yaitu ya jaringan ikat fibros yang menghubungkan tulang dengan tulang. Di semua tempat, di banyak tempat, di mana-mana ada itu ya. Dan juga pada bursa-bursa ya, bantalan kecil-kecil ya, yang untuk ditempatkan antara tulang dan jaringan lundak untuk mencegah friksi. Bursa-bursa ini mengandung cairan ya, sedikit cairan gitu. Juga bisa pada bungkus tulang, bungkusnya persendian, yaitu synovial membrane ya, dan juga pada dia bisa menempel pada tulang-tulang rawan ya, dan tulang-tulang lah bahkan ya. Dan akibat banyak erosi ya pada tulang rawan dan tulang, sendi-sendi menjadi rusak ya, bentuknya tidak karuan ya. Dia juga menyerang jaringan-jaringan lunak ya. Jadi banyak bagian-bagian tubuh yang bentuknya tidak karuan ya. Sendi-sendi itu menjadi kaku, jangkauannya menjadi terbatas, bahkan tidak bisa digerakkan bisa juga ya. Dan juga bisa ada terjepitnya saraf-saraf ya, oleh karena kan ada perubahan bentuk daripada tulang-tulang dan tulang-tulang rawan, dan macam-macam jaringannya menjepit saraf sehingga saraf menjadi terganggu, bahkan bisa rusak ya. Saudara-saudara, tofi-tofi ini bila bisa dilarutkan dengan obat. Kalau besar, kalau kecil bisa dilarutkan, kalau besar bisa dioperasi dengan mengangkatnya dengan operasi ya. FDA menganjurkan mengatasi tophaceous gout ini dengan memakai Krystesa, obat yang dimasukkan intravenous, dan dengan methotrexate, suatu obat kanker. Sekian saja penuturan saya.